Salam damai dan sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita akan merenungkan topik yang berkenaan dengan kerendahan hati, yaitu mengenai jejak kerendahan hati Kristus. Ada 4 jejak. Yang pertama, Kristus mengosongkan dirinya sendiri. Yang kedua, Kristus benar-benar menjadi manusia sejati. Yang ketiga, Kristus mengenakan tubuh jasmani sebagai hamba. Yang keempat, Kristus membawa tubuh itu ke atas salib. Kita mengetahui 4 kerendahan hati ini dari Injil yang ditulis oleh Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Dan keempat kerendahan hati ini perlulah kita ikuti. Mengosongkan diri. Kerendahan hati ini berarti tidak mempertahankan atau menganggap itu yang paling utama di dalam kehidupan sehari-hari. Ia terus-menerus menyatakan bagaimana ia rela menjadi manusia. Kristus yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi yang setara dengan Bapa dan Roh Kudus, mau rela berada di bumi yang diciptakan, berada di antara umat manusia. Ini kerendahan hati yang patut kita tiru. Andai kata Bapak, Ibu, Saudara ada memiliki posisi, memiliki kekuatan, memiliki otoritas, lalu dengan rela mau sama seperti orang-orang yang dilayani. Hidup di antara mereka, misalnya hidup di antara rakyat bagi para pemimpin. Hidup sesederhana mungkin seperti orang-orang yang dipimpin. Dengan demikian, maka karakter kerendahan hati ini dapat dirasakan secara nyata. Kalau kita berbicara tentang manusia, maka Kristus menjalankan semua misi Allah di bumi ini dalam keadaannya sebagai manusia. Bagaimana ia ada di dalam kandungan Maria, dilahirkan, dibesarkan dalam keluarga Yusuf, anak tukang kayu. Bukan anak ahli Taurat atau pemimpin atau pejabat di dalam zaman kerajaan Romawi. Tidak demikian. Ia ada di dalam zaman di mana ia sendiri sebagai manusia menjalankan kemanusiaan dengan normal apa adanya. Tetapi kita harus tahu bahwa ia adalah anak Allah yang tunggal. Dalam keadaannya sebagai manusia, ia mengerjakan semua apa yang dinyatakan Tuhan kepadanya, dan ia sempurna secara aktif. Yang ketiga, jasmaninya yang dikenakannya. Betul-betul dia mengalami pertumbuhan secara jasmani, dan sekaligus ia juga mempersembahkan tubuhnya sebagai persembahan yang hidup. Rela mati di atas kayu salib. Dan dia mengalami kematian. Bukan karena dosanya, tetapi karena dosa kita. Itu menjadi teladan bagi kita untuk kita menanggung kesulitan orang, bukan karena kesulitan yang kita buat, tetapi kesulitan yang orang lain buat. Yang berikutnya, yang terakhir adalah bagaimana kita mengenakan tubuh ini dengan sungguh-sungguh untuk melayani, berkorban, mengasihi, dan mengganti kondisi orang lain dengan keberadaan kita. Sederhananya, kita mau menggunakan anggota tubuh kita bagi kepentingan orang lain. Kiranya dengan jejak kerendahan hati Kristus, kita semakin mencintai Tuhan dan sesama. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin.